Baik, kita lanjutkan ya untuk bagian yang ke-19, yaitu melanjutkan dari kelas DML yang sebelumnya, yaitu read data ya. Nah, di bagian ke-19 kita bahas tentang create data. Seperti apa itu? Oke ya. Nah, konsep create data ini menggunakan perintah, karena kita basisnya nanti SQL ya. Jadi perintahnya nanti menggunakan beberapa kata kunci dari command-nya SQL ya. Yang pertama adalah insert into, ini untuk menambahkan data ya. Yang ini nanti merujuk kepada ada nama tabelnya, terus ada nama field yang akan diisi dengan data yang baru. Nama field kemudian diikuti dengan values, lalu ada isinya masing-masing. Nah, kalau kita lihat contohnya dari perintah SQL, ini ada perintah insert into gitu ya. Nah, biasakan nulisnya begini ya, supaya kita bisa paham bedanya. Yang mana yang perintah SQL, yang mana yang kita bisa custom ganti-ganti gitu ya. Misalnya nama tabel yang mana, nama field yang mana, dan sebagainya, itu dibedakan penulisannya. Nah, selama ini saya selalu menggunakan huruf kapital atau huruf besar untuk perintahnya ya, perintah SQL. Kemudian yang lainnya itu menyesuaikan. Jadi kalau misalnya nama tabel, nama field itu huruf kecil, biasanya saya gunakannya huruf kecil gitu ya. Kecuali misalnya ada besar dan kecil, nah itu ya diikuti sesuai dengan yang kita buat gitu ya. Jadi insert into ini perintah SQL-nya, lalu ada nama tabel ya kan, diikuti dengan nama tabel, kemudian diikuti dengan field-nya. Ini ada name, nama, sama prodi sampai ke sini sama kurung ya. Lalu isi yang mau dimasukkan tuh yang mana, yaitu values, lalu datanya ya. Nah, name, $nama sampai $prodi juga. Perhatikan, saya membuat warna yang sama. Jadi untuk name itu di parameter yang pertama dari values ini, name ketemu sama name, yang kedua nama ketemu nama, prodi ketemu prodi. Yang pertama ini adalah setelah nama tabel ini adalah nama field yang akan diisi, sedangkan setelah value itu adalah isinya yang akan dimasukkan. Jadi urutannya sesuai dengan urutan yang ada di parameter ini ya. Jadi kalau misalnya urutan pertama ini dikasih name di sini, ya dia akan masuk ke name. Kalau dibalik, misalnya nama di sini, nama itu akan masuk di fieldnya name. Data nama itu akan masuk di fieldnya name. Jadi itu diperhatikan nanti ya. Nah, seperti ini perintahnya. Nah, tapi kita perlu menyiasati ini ya. Nah, nanti perlu menyebutkan nama tabel. Berarti kita perlu yang form into itu ya, yang ini. Jadi insert into. Nah, ini juga dilihat di materi sebelumnya ya, kenapa kita kasih nama from_into ya. Nanti silahkan dilihat lagi alasannya kenapa, intinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat tadi ada menyebutkan nama tabel nih ya. Sedangkan kalau perintahnya hanya insert saja sama values misalnya gitu ya, kan dimana kita meletakkan tabelnya ya. Seperti itulah. Ini adalah fungsi yang sudah kita buat di read data, bisa kita gunakan lagi di sini. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti data yang akan ditambahkan itu bentuknya array. Kita lihat nanti seperti apa formatnya ya. Nah, yang berikutnya kita perlu menyiasati supaya bisa membentuk seperti ini tadi. Supaya bisa membentuk urutan seperti ini dari array, kita perlu metode bantuan ya, untuk mengambil mana saja yang bagian untuk nama fieldnya, mana yang bagian untuk datanya, seperti itu. Kemudian terakhir nanti dieksekusi dengan perintah create ini untuk metode chainingnya. Jadi insert, from into, create terakhirnya gitu. Oke ya. Nah, saya lanjutkan saja langsung. Seperti ini metode insert, isinya langsung diketik aja, silahkan disambung dengan kode yang sudah dibuat sebelumnya. Silakan disambung lagi, ada bikin metode baru, public function insert. Dia punya satu buah parameter namanya data ya. Kemudian dalamnya ini hanya sebagai get saja ya, sebagai set ya, antara setter dan getter. Ini sebagai setternya. Jadi this data itu di properti kita ada data, jadi isikan dengan data yang dari parameter method insert, lalu di return this-nya untuk bisa menjalankan method chaining ya. Nah, data ini ya
berbentuk array. Nah, array yang memiliki nama setiap datanya. Jadi ada satu name datanya di sebelahnya gitu ya. Ada lagi nama datanya, lalu datanya, begitu juga dengan prodi dan seterusnya. Nah, ini dituliskan nanti pada saat nambah data yang nama masing-masing array ini disamakan dengan nama field yang ada di tabelnya. Seperti itu ya. Sedangkan yang isi datanya ini kan bebas ya, nggak masalah yang ini. Tapi yang ini nih yang penting disamakan supaya mudah dalam proses kita memasukkan datanya nanti. Oke, seperti itu. Nanti kita balik lagi ke sini ya. Nah, kita perlu memisahkan tadi. Kita perlu bantuan dua buah metode setidaknya. Yang pertama untuk mengambil nama fieldnya tadi, makanya disarankan nama field yang dimasukkan, nama data array yang dimasukkan di situ adalah sesuaikan dengan nama field supaya mudah ya. Yang pertama ada metode namanya get fields ya, seperti ini. Ini untuk mengambil nama fieldnya. Kemudian ada get entries, ini untuk mengambil isi datanya. Jadi balik lagi ke sini ya. Ini nama field, yang ini nama field ya, yang ini data entry. Jadi ini adalah datanya. Jadi dipisah tuh, ambil yang ininya sama ambil yang ininya. Dilakukan oleh dua metode yang berbeda, yaitu get fields dan entries. Seperti itu ya. Nah, nanti dipanggil oleh metode yang terakhir ya, yang mengeksekusi, yaitu metode create sebagai penutup dari metode chainingnya. Nah, kita bahas lagi, silahkan diketik lagi, disambung aja lagi di bawah yang tadi ya, di bawah yang ini metode insert ini ya, kita sampai sini ya. Nah, di bawah ini disambung lagi dengan yang pertama adalah metode bantuan, itu get fields. Nah, ini private, tipenya private, namanya get fields data. Jadi yang tadi di set ke dalam disk data itu ya, sekarang diambil tuh datanya ya, kemudian dibuatkan variabel kosong dulu untuk fieldsnya, lalu diulang karena dia bentuknya array, kita menggunakan for each ya. Yang kita for each bukan hanya datanya saja, tetapi dengan key-nya, dengan kata kuncinya atau label daripada data, yaitu kita gunakan $k, sedangkan datanya $d, walaupun $d ini kita nggak pakai di sini ya. Nah, kemudian yang fields yang kosong tadi diisikan dengan K. Jadi kan yang pertama tadi name ya, labelnya dari data itu name, kemudian ada concat titik, lalu dikasih tanda koma. Jadi untuk data yang pertama, array yang pertama name, koma, habis dia sampai sini. Tapi karena masih ada lagi datanya, yang kedua adalah nama, maka disambung lagi nih karena ada titik sama dengan ya, berarti yang tadi yang name koma tadi disambung lagi dengan apa? Nama koma. Karena di sini yang muncul yang kedua adalah nama, lalu disambung dengan koma. Nah, masuk yang ketiga yaitu prodi, maka yang kedua tadi sudah bergabung itu antara name koma, nama koma, ditambah dengan ketiga prodi koma. Nah, seperti itu. Masuklah dia di sini. Selesai. Kan hanya ada 3 isi array-nya. Maka jadi dia fields. Nah, sekarang di dalam field itu sudah ada name, nama, prodi, koma. Nah, yang jadi masalah ketika dimasukkan ke perintah SQL itu ada koma di belakang terakhir. Nah, koma di belakang harus dibuang. Maka kita masukkan ke sini fields tadi ya, kita substring, kita ambil yang dari mana ngambilnya, dari fields yang ada koma tadi, mulai dari karakter ke 0 indeksnya sampai dengan -1 dari belakang. Jadi dikurangi -1 dari belakang, dikurangi ya. Nah, karena dikurangi 1 dari belakang, berarti isi field itu sekarang name, nama, prodi. Nah, komanya sudah hilang. Kenapa? Karena di sini dipotong -1. Sehingga setelah itu kita return fields-nya. Oke, beres ya. Jadi yang di return ini sudah tidak ada komanya di belakang. Hasilnya adalah name, nama, prodi. Seperti itu. Lanjut ya, silahkan diketik ini. Melanjutkan yang tadi. Kemudian dilanjutkan lagi dengan metode bantuan yang kedua, yaitu get entries untuk ngambil datanya. Ini sama, private juga, karena nanti diaksesnya lewat function yang ada di dalam ya, tidak bisa diakses dari luar. Yaitu namanya get entries, sama dia baca data juga.
Nah, sama dengan yang tadi, silahkan diketik juga sampai selesai ini. Kita kasih nama entries dulu, kemudian di for each pakai K ini untuk key-nya, kemudian data. Sama dengan yang tadi ya. Cuman yang kalau yang tadi, yang get fields itu kita ngambil yang K-nya ini yang digabung. Nah, sekarang kita ambil adalah yang D-nya ini, isi datanya. Sama entries ya, ditambahkan dengan, perhatikan di sini ada string seperti ini ya. Ini ada tanda petik 2 nih. Petik 2-nya 2 kali. Nah, ada petik 1 di dalam nih. Nah, ini menunjukkan bahwa tanda petik itu nanti akan ikut serta yang tanda petik satunya. Kemudian D di sini, D yang pertama itu kan adalah $nim ya. Maka isi datanya itu yang dari nim itu akan masuk sini, diapit oleh tanda petik 1 di depan dan di belakangnya. Lalu diikuti dengan tanda koma. Itu untuk isian data nim-nya. Ya. Karena ada koma di belakang setelah tanda petiknya ya. Kemudian ngulang lagi untuk data yang kedua, yaitu nama. Nah, namanya juga sama akan ada tanda petik. Misalnya nih contohnya ya, NIM-nya isinya C001. Pakai tanda petik dulu ya, di muka dan di belakangnya. Kemudian koma, lalu tanda petik lagi. Misalnya namanya Muhammad Ervan. Tanda petik lagi, terus koma lagi di belakang. Nah, lalu yang ketiga prodinya. Setelah koma, ada tanda petik lagi di depan. Petik yang ini. Sistem informasi. Tanda petik lagi. Terakhir koma lagi. Nah, sehingga di entries itu berisi C001 ya, koma pakai string ya, pakai tanda petik Muhammad Ervan, koma sistem informasi, koma. Nah, sama dengan yang tadi. Lalu entries itu kita potong lagi ya, karakter terakhirnya yang koma dibuang dengan tanda -1 ini, sehingga di entries ini isinya hanya C001 Muhammad Ervan sistem informasi tanpa koma di belakangnya. Itu yang dikembalikan menjadi entries. Seperti itu ya. Jadi sudah tidak ada koma di belakangnya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan silahkan diketik, jangan sampai typo, jangan sampai salah. Nanti di materi-materi berikutnya itu kita akan menggunakan, kalau ada yang salah dari sayanya nanti kita koreksi ketika kita masuk ke project ya. Oke. Nah, sekarang metode create-nya. Ini yang eksekusi terakhir ya. Ini public karena langsung diakses dari objek. Create tanpa parameter. Nah, di sini fields-nya langsung diambil dari this method ya, manggil metode this get fields, this data. Jadi ngambil tadi, ngeksekusinya get fields-nya itu lewat sini. Tadi kan buat bantuan. Nah, itu kita buat, sudah datanya kan otomatis masuk nih ya, seperti ini. Lalu diproses seperti itu, hasilnya kan di return tadi ya, di return fields. Jadi field ini sudah berisi nama-nama field tanpa tanda koma di belakangnya gitu ya. Sama dengan entries ya, ini memanggil juga this get entries karena dia private tadi. Lalu data juga sudah dimasukkan, menghasilkan return entries, sehingga ada data yang dipisahkan dengan tanda koma, dan tanda koma yang terakhirnya dibuang. Nah, kemudian masuk ke perintah SQL-nya ya, insert into nama tabel, karena kita manggilnya tadi from into, disebutkan nama tabelnya apa, masuk di situ dia. Lalu query ini disambung lagi, query-nya disambung, di-concat ya dengan ini field, berarti isinya tadi nim, nama, prodi gitu kan ya. Kemudian values-nya entries. Nah, entries ini berisi data tadi yang pakai tanda petik C001, tanda petik lagi nah Muhammad Ervan, tanda petik lagi sistem informasi. Sudah, itu query-nya ya, query-nya. Jadi perintah SQL-nya jadi. Nah, lalu kita perlu memasukkan ke dalam database-nya, ke dalam tabel ya, melalui perintah thisDB ini, lalu di prepare. Kemudian dimasukkan ke sini perintah SQL-nya lewat variabel tadi ya, lalu dieksekusi. Jadi perintahnya yang insert into itu dilaksanakan sehingga data ini dimasukkan ke dalam tabel. Seperti itu ya. Tabelnya tabel apa? Tabel yang di sini tadi. Yang ini dari mana? Dari, balik lagi ke sini ya. Nah, balik lagi ke sini. Insert ini tadi data. From into sebutkan nama tabelnya. Sudah, itu ya. Jadi nama tabel berasal dari from into ini ya. Kemudian
setelah eksekusi terakhir tadi ya, method create itu tadi ada eksekusi di sini. Nah, ini sudah masuk prosesnya menginsert data ke dalam tabel ya. Nah, kalau dilihat silahkan diperhatikan baris-barisnya kemarin ya, sambungannya ini metode untuk insert data yang menggunakan array ya. Kemudian dilanjutkan dengan metode bantuan yaitu getField dengan access modifiernya private ini ya. Nah, ini yang sambungannya. Kemudian ditambah lagi dengan metode bantuan getEntries yang juga access modifiernya adalah private. Lalu yang terakhir diperhatikan nomor barisnya ya, disambungkan aja dengan yang sebelumnya untuk read data kemarin. Nah, silahkan dilanjutkan lagi dengan function create. Nah, ini perintahnya seperti ini ya. Oke, silahkan disamakan, di pause dulu videonya dan disesuaikan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan gitu ya, di komentar boleh, atau nanti kalau pada saat ketemu ya. Oke, saya lanjutkan ke bagian yang ke-20 yaitu untuk pembuatan kelas DML, melanjutkan kelas DML yaitu untuk update data.